bersama kami di Bisnis Anda, program unggulan Badar TV yang akan mengupas dan mengupas sisi perjuangan dari seorang wirausahawan di bidang bisnisnya, dan kita akan membedah produk unggulan yang dihasilkannya. Kali ini kita masih berbincang-bincang bersama Pak Yusuf di sini. Beliau adalah owner dari Y&R Goodie Bag. Y&R Goodie Bag ya. Goodie Bag bukan salah tulis ya. Bukan salah tulis. ingin menonjolkan Bekasinya. Masya Allah, kreatif sekali. Jadi tema kita kali ini pemirsa masih membahas kreativitas di masa pandemi. Jadi masa pandemi ini kan segala sesuatu belinya online ya. Betul. Pak Yusuf ya. Dan produk apapun pasti membutuhkan yang namanya kemasan. Untuk soal kemasan serahkan kepada Pak Yusuf. Tadi kita sudah membahas ini awal memang Pak Yusuf ini memfokuskan di bidang konveksi di tas ini. Betul. 2020 ya. Itu pasti dari awal sampai sekarang tentu yang namanya bisnis itu nggak langsung mulus mungkin ya. Betul. Semua para wirausahawan pasti punya cerita. Pak Yusuf dulu di awal-awal pernah menemukan kendala yang teringat terus sampai sekarang. Banyak. Masya Allah. Ya, banyak. Salah satunya ada yang sampai sekarang masih jadi permasalahan ya. Belum selesai maksudnya, belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi ada yang pernah pesan goodie bag banyaklah ribuan, puluhan ribu bahkan ya, puluhan ribu dan baru dibayar separuhnya, dan masih belum selesai sampai sekarang. Itu satu ya. Jadi ada permasalahan itu, saya kira semua pengusaha mungkin pernah yang kayak gitu ya. Subhanallah. Sampai sekarang masih ada Mbak, ada sekitar puluhan juta masih tertahan di konsumen. Masya Allah, subhanallah. Perusahaan besar. Jadi ini untuk perusahaan besar. Tapi saya perjanjian kerjanya itu bukan dengan perusahaannya, tapi dengan maklarnya. Gitu. Nah, maklarnya ini yang bermain, kemudian dari perusahaannya sudah dibayar, tapi dari maklarnya belum masuk ke kita gitu. Kita hanya terima DP separuhnya. Dan sampai sekarang masih belum selesai sisanya. Masya Allah. Gitu. Berapa juta Pak? Ya sekitar hampir 40 juta. Subhanallah. Subhanallah. Ya, apa yang dilakukan Pak Yusuf? Ya ini aja, kita ya alhamdulillah sih masih bisa ditemui orangnya. Kita doakan saja semoga yang bersangkutan segera bisa menyelesaikan kewajibannya, seperti itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga menjadi pahala bagi Pak Yusuf dan keluarga ya. Yang namanya meminjamkan lebih besar pahalanya, kata Ustadz begitu. Mudah-mudahan amin gitu ya. Ya, amin. Pak Yusuf, jadi dari 2020 nih ya, awalnya itu langsung mendapatkan order dari mana saja Pak Yusuf? Boleh kasih cerita. Awal mulai ke goodie bag ya. Ke goodie bag itu awalnya kami promosikan ke UKM karena kita punya jaringan UKM Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kita promosikan ke UKM. Dan ini ada strateginya ya. Boleh diceritakan strateginya? Boleh sekali. Boleh ya. Jadi UKM ini seperti tadi yang saya ceritakan tadi, bahwa kita ini punya dua misi sebenarnya. Yang pertama, kita berwawasan lingkungan. Kita mau mencoba menggantikan dominasi ya, nggak semuanya tentunya, agak susah kalau semuanya ya. Dominasi kantong plastik kemasan sekali pakai dengan kemasan yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi kami kampanye untuk menggantikan itu ke UKM. Karena kita lihat data bahwa ternyata yang menggunakan kantong plastik itu kebanyakan UKM. Kebanyakan UKM ya, dari data yang kita himpun kebanyakan UKM. Nah, kita coba jadi bukan ke konsumen, tapi ke UKM. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita selidiki dulu, kita adakan penelitian kecil ya, riset kecil, apa sih yang dibutuhkan oleh UKM. Nah, ternyata ada beberapa. Yang pertama murah, terjangkau ya. Kami kalau murah, kantong plastik pasti lebih murah. Tapi kami coba, ternyata bukan murah, tapi terjangkau gitu. Nah, terus yang kedua, itu bisa dipesan dalam skala kecil dulu, mau coba gitu ya. Terus yang ketiga, harus bisa disesuaikan dengan desain mereka. Nah, tiga ini
kita jadikan keunggulan produk kita gitu. Jadi kita yang pesan UKM yang pesan ketika awal-awal kita buka, mereka pesan 3 lusin kita bisa sablonin gratis. Kita bisa kasih desain gratis. Dan bentuknya, kemudian bahannya itu mereka bisa sesuaikan. Tinggal minta produk saya seperti ini. Kadang saya nggak tawarkan ini ukuran ini saya nggak tawarkan seperti itu. Yang kita malah fact finding gitu ke konsumen. Maaf Bu, Ibu produknya apa? Gitu. Misalkan produknya saya makanan beku gitu ya. Dimensi produknya seperti apa? Logonya seperti apa? Kita bikinin kurang lebih seperti ini desainnya. Itu langsung closing biasanya dapetnya. Gitu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi 2 itu saya kira tercapai. Kita mau campaign untuk wawasan lingkungan. Dan kita mau produk kita diterima di market gitu, seperti itu kurang lebih. Masya Allah. Awalnya seperti itu. Oke, Pak Yusuf hari-hari dinas di rumah produksi? Sehari-hari saya di rumah produksi di workshop. Tapi biasanya kalau yang namanya konveksi, kemudian bidang kerajinan, biasanya yang menghandle ini para ibu nih. Apa yang membuat Pak Yusuf ingin terjun langsung juga bersama sang istri tercinta? Apa itu Pak Yusuf? Sebenarnya istri nggak terlalu banyak di sini. Justru semua yang handle konveksi itu saya. Karena istri malah menjahit aja masih belum lancar ya. Dan saya nggak minta untuk bisa ini ya. Saya nggak minta seperti itu. Jadi jadi ceritanya gini. Saya dulu punya ibu almarhumah ya. Ibu saya itu penjahit. Ketika saya kecil diajari menjahit. Nah kemudian saya bisa, tapi belasan tahun saya nggak pernah pakai ilmu itu dari ibu saya. Sampai almarhumah meninggal ibu saya. Kemudian saya ketemu dengan ide ini dan saya ternyata masih bisa menjahit. Kemudian saya coba ajarkan. Harapan saya sih suatu hari mudah-mudahan ini ilmu yang saya dapatkan dari ibu saya, kemudian diajarkan ke orang lain, ini bakal jadi amal jariah lah untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk almarhumah sang ibu. Pak Yusuf, tapi yang jadi bikin penasaran pemirsa di rumah nih, Pak Yusuf ini kok berani sekali gitu, maksudnya untuk menjalankan bisnis saja gitu. Itu mulai dari tahun berapa Pak Yusuf? Saya full di usaha ini sebenarnya belum lama ya. Belum lama. Itu pun karena memang sepertinya saya jadi saya hitung dulu memang. Ketika saya menjalani bisnis ini di awal, saya masih kerja. Masih kerja. Saya hitung, saya bilang sama istri, ini kalau misalkan 2-3 bulan, saya kasih batas waktu deh, maksimal 6 bulan. Tidak ada, hitungannya nggak masuk lah ya. Saya hentikan. Ya, saya memang suka bikin usaha gitu ya. Suka bikin usaha dan nggak masalah kalau misalkan usaha itu berhenti, jadi nggak usah khawatir. Jadi mungkin ini yang banyak dikhawatirkan sama orang. Pengalaman saya seperti itu. Ketika usaha kita harus punya target gitu ya. Dalam 6 bulan, kalau saya maksimal 6 bulan ini yang ini. Dalam 6 bulan tidak ada hasil dan kelihatannya menghabiskan energi, menghabiskan uang, hentikan gitu. Saya itu ya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Nah, ternyata 6 bulan ini sebelum 6 bulan malah hasilnya cukup bagus saya kira ya. Jadi setahun kemudian saya berhenti dari tempat kerja. Kemudian fokus untuk mengembangkan ini. Masya Allah. Kalau teman-teman saya nih ya, yang wirausahawan Pak Yusuf, sering curhatnya banyak dapat komentar dari, kalau sekarang netizen. Iya, netizen Indonesia ya. Netizen Indonesia. Katanya kalau yang namanya wirausaha itu nggak punya pegangan gitu. Kalau misalnya jadi karyawan kan udah pasti dalam sebulan dapat gitu ya. Betul. Gimana Pak Yusuf itu? Itu bukan cuma datang dari netizen, tapi juga datang dari keluarga sendiri gitu ya. Pasti. Apalagi yang namanya usaha itu tidak pasti, tapi kalau karyawan pasti. Nah, terjawab sudah di kala pandemi ini. Banyak teman-teman saya yang karyawan yang belum menyiapkan apa-apa dan sudah harus kehilangan pekerjaan. Masya Allah. Saya kira banyak ya yang sekarang ini banyak kehilangan pekerjaan. Dan
untungnya gitu ya, untungnya saya sudah menyiapkan sebelum. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Semuanya pasti tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Kemudian kalau karyawan pasti setiap bulan dapat seperti itu. Pengusaha memang tidak pasti. Bisa jadi di bulan ini ruginya banyak, bisa jadi bulan depan untungnya berlipat-lipat gitu. Jadi ini pilihan kita mau yang pasti atau mau yang enggak gitu. Memang saya juga putuskan tadi 6 bulan saya putuskan, ya kan. Tapi ternyata hasilnya bisa berlipat-lipat gitu seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi ini gambaran pemirsa ya. Jangan pernah takut mungkin gitu ya. Betul. Saya yang terngiang-ngiang dari kalimatnya Pak Yusuf tadi adalah belum menyiapkan apa-apa katanya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalau punya ide langsung siapkan gitu mungkin ya Pak Yusuf ya. Sekecil apapun langkah kita harus mulai gitu. Dari sekarang. Kalau misalkan Anda yang sekarang masih punya kerjaan, saran saya karena tidak ada yang pasti ya. Saran saya mulai. Banyak teman-teman saya yang mereka kesulitan memulai usaha karena nggak pernah memulai usaha, nggak pernah gitu. Nggak pernah. Jadi mereka mungkin jadi bos di tempat mereka bekerja, tapi ketika mereka mulai usaha, mereka kebingungan. Jadi lebih baik sekarang Anda masih bekerja, Anda usaha, Anda gagal, Anda masih punya pekerjaan. Daripada nanti begitu Anda berhenti kerja, Anda usaha, Anda gagal, Anda bingung seperti itu. Self reminder. Langsung mikir nih, jualan apa ya? Tapi kalau Pak Yusuf itu dulu dapat ilhamnya dari mana Pak Yusuf? Kenapa tiba-tiba langsung kepikiran tas gitu, dari mana itu gimana? Ada keponakan saya, dia reseller satu produk ya. Satu produk, kemudian dia, karena saya punya konveksi ya, tapi konveksinya umum, kemudian dia nanya, bisa bikin tas nggak? Saya jawab bisa aja, saya jawab bisa aja. Ya saya jawab bisa, saya bikin sampel, ternyata mudah sekali. Dibanding bikin seragam, lebih mudah bikin tas. Dan saya kira semua orang ya, kalau mau gitu ya, pasti bisa bikin tas. Kalau bikin seragam atau bikin baju mungkin sulit ya. Banyak yang harus dipelajari, tapi bikin tas enggak. Jahitan cuma lurus-lurus aja gitu ya. Nah, saya kira ini bakal bermanfaat sebetulnya untuk orang banyak, sehingga saya coba buat. Pesanan datang bukan dari keponakan saya ternyata kemudian ya, tapi justru dari luar gitu. Masya Allah. Jadi kalau yang namanya kalau kita ngomongin kendala Pak Yusuf ya, dia komentar orang, kemudian ada juga tersendat di customer, cerita customer tadi ya soal pembayaran. Kira-kira apalagi persaingan? Kalau persaingan seperti persaingan apa? Kita memang untuk di Bekasi alhamdulillah belum banyak yang ini main tas jahit seperti ini ya. Selain ini juga sebenarnya ada produk yang tas ransel, Mbak. Tas ransel, tas sekolah ya, terus tas laptop ya. Pokoknya segala tas yang dijahit kita kerjakan gitu. Dan di Bekasi ini masih belum banyak. Belum banyak yang bermain di situ ya. Untuk persaingan di Kabupaten Bekasi, tapi di luar banyak dengan harga yang macam-macam variatif ya. Kemudian saingan kita ya sebenarnya yang terberat kalau untuk goodie bag adalah goodie bag press ya. Jadi bukan yang dijahit, kalau ini kan dijahit nih. Nah kalau dia press bentuknya yang langsung pakai mesin press ya. Industri. Itu harganya jauh lebih murah dari ini. Gitu. Tapi makanya tadi kita harus lihat pasar kita harus desain pasar kita yang mana yang kita mau masukin gitu ya. Nah, kita buat ini sesuai dengan permintaan konsumen. Sehingga mereka kalau misalkan beli di luar gitu ya, yang bentuk press itu murah memang, tapi nggak bisa dipakai. Karena tidak bisa menyesuaikan. Beli harus banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Kita bisa tinggal lusin sesuai dengan keinginan mereka. Peruntukannya ya. Betul. Pokoknya ya. Kita masih akan lanjutkan obrolan seru kita. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.